Nelayan Jemberana kesulitan mendapatkan BBM subsidi khususnya solar untuk perahu slerek di bawah 30 gross tonnage atau 30 GT karena terkendala izin kapal yang masih proses pengurusan. Jika menggunakan solar non-subsidi, harganya 2 kali lipat lebih mahal. Izin kapal khusus untuk perahu slerek di bawah 30 GT diperlukan karena berkaitan dengan pembelian solar bersubsidi sesuai klausul pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 Tahun 2021 atau Permen KP 18 Tahun 2021. Menyikapi persoalan ini, anggota DPR RI Dapil Bali, Ana Agung Bagus Adi Mahendra Putra yang akrab disapa Gus Adi, mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali untuk menguatkan perjuangan bersama mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan merevisi Permen KP 18 Tahun 2021 tersebut. Klausul pada Permen KP 18 Tahun 2021 bahwa ukuran kumulatif pada kapal yang menggunakan API pukat cincin pelagis kecil dengan 2 kapal hybrid perlu disesuaikan per unit kapal. Terkait dengan Permen KP 18 Tahun 2021 tersebut, Gus Adi yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini menjelaskan bahwa adanya penggabungan dari 2 kapal ataupun lebih, yaitu terkait dengan kapal penangkap ikan dan kapal pembawa alat tangkap ikan. Penggabungan ini bisa membuat jumlah GT kapal melebihi 30 GT. Ini berarti dengan kelebihan GT tersebut, nelayan tidak bisa membeli BBM bersubsidi seperti solar. Disinilah jeritan nelayan dihadapkan pada sulitnya mendapatkan solar sehingga biaya melaut menjadi membengkak, ditambah dengan fakta menyedihkan di mana hasil tangkapan nelayan tidak menentu. Oleh karena itu, Gus Adi yang kini bertugas di Komisi 2 DPR RI ini terus mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib nelayan, termasuk pihaknya mendorong Permen KP 18 tahun 2021 agar direvisi. Kami barusan bersama Pak Kabid Perikanan, Pak Yutomana Slamet sebagai pelaku perikanan dan kelautan. Ada beberapa hal yang kami bicarakan barusan terkait dengan permasalahan nelayan yang ada di Kabupaten Jemberana dan juga Kabupaten Badung. Hal yang dimaksud adalah sangat minimnya nelayan memperoleh BBM subsidi, yaitu solar subsidi. Nah, ini permasalahannya ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah terkait dengan moratorium, yaitu dari tahun 2017, yang kemudian terkait dengan adanya Permen KP 18 tahun 2021 yang tidak sesuai dengan tata cara kehidupan nelayan Provinsi Bali senyatanya. Nah, ini perlu bagi kami, perlu bagi kita semua bersama-sama memberikan informasi yang benar, yang lengkap terkait dengan potensi yang ada di Kabupaten Jemberana dan juga kabupaten kota lainnya terkait dengan kehidupan nelayan ini yang kita berikan kepada pemerintah pusat. Sehingga permasalahan yang terjadi di kehidupan nelayan kita ini bisa kita selesaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau ini tidak segera kita tuntaskan, maka akan berdampak kehidupan-kehidupan yang melanggar hukum. Baik dari pelanggaran hukum menyikapi atau mempergunakan situasi yang ada terkait dengan upaya menjual solar ilegal dan sebagainya, praktek-praktek yang melanggar hukum mengarah kepada pelaksanaan pengadaan solar tersebut, dan juga bisa berdampak kemiskinan meningkat, di mana kemiskinan meningkat akan menimbulkan kejahatan pun meningkat. Nah, inilah yang mendorong kami bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali bersama-sama berjuang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, sehingga pusat bisa merubah Permen KP 18 tahun 2021. Itu kira-kira. Apa poin yang diharapkan dirubah dari Permen KP itu? Nah, Permen KP 18 tahun 2021 ternyata ada penggabungan dari 2 kapal ataupun lebih, yaitu terkait dengan kapal penangkap ikan dan kapal pembawa alat tangkap ikan. Nah, dari GT yang ada, ini ada penggabungan yang kemudian hasil yang diperoleh dari penggabungan itu melebihi 30 GT. Dengan melebihi 30 GT berarti dia tidak bisa membeli solar subsidi. Nah, inilah jeritan nelayan yang dimana kondisi nelayan kita tahu sekarang hasil tangkapannya tidak tentu.
yang kemudian pengeluarannya sangat jelas. Nah, inilah yang perlu kita bersama-sama mendorong pemerintah pusat memperhatikan kehidupan nelayan ini. Nah, sehingga ada kelangsungan atau sustainable kehidupan nelayan kita menuju peningkatan kesejahteraan di nelayan kita. Berarti poin yang diharapkan di revisi itu seperti apa jadinya harusnya? Jadi yang jelas ini kan kenyataannya. Yang saya agak bingung itu kenapa harus ada terjadi penggabungan? Sedangkan ada jelas-jelas ada dua perahu, kegiatannya berbeda, besarnya JT-nya berbeda. Nah, kenapa harus digabungin? Begitu juga contoh saja sekarang di Karangasem, ada kegiatan yang namanya nyelerek. Nyelerek itu bisa terdiri dari 10 kapal, masing-masing perahu, masing-masing perahu itu mempergunakan mesin tempel, ada 2, ada 1. Kalau kita jumlahkan bisa mencapai 40 GT. Nah, kalau ini dihadapkan dengan Permen KP 18 tahun 2021, mati nelayan kita. Nah, jadi akan timbul permasalahan baru, di mana sebenarnya tujuan kita membuat suatu peraturan adalah mempermudah kehidupan masyarakat dan mempercepat proses peningkatan kesejahteraan itu sendiri. Nah, jadi kalau ada peraturan-peraturan yang berdampak terbalik, nah itu yang harus kita tinjau ulang terkait dengan peraturan tersebut. Iya, jadi sebenarnya secara realitas saja ada dua kapal. Iya, 2 kapal, jangan digabung. 2 kapal itu, kalau satu kapal 30 GT, nah itu boleh. Tapi kalau 2 kapal terdiri dari 20 GT, ada 25 GT, nah tetap aja berlaku di satu kapal ini urus izinnya beda, ini urus izinnya beda. Jangan kalau digabungkan kan jadi 45 GT. Nah, ini tetap mengarah kepada kehidupan dan perilaku nelayan yang senyatanya. 2 kapal ya jangan digabungkan. Nah, itu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan terkait dengan Permen KP 18 tahun 2021. Sementara itu, terkait dengan dampak diterbitkannya Permen KP 18 tahun 2021 ini, Gus Adi mengatakan telah terjadi praktek-praktek ilegal di masyarakat seperti menjual solar yang tidak sesuai dengan aturan yang ada hingga adanya pungutan liar atau pungli oleh oknum instansi terkait. Gus Adi juga merasa miris dengan temuan-temuan di lapangan di mana nelayan tidak bisa berlayar sehingga memicu kelaparan dan tindak kejahatan. Melihat kondisi tersebut, Gus Adi menegaskan Permen KP 18 tahun 2021 harus segera dievaluasi. Jadi terkait dengan diterbitnya Permen KP nomor 18 tahun 2021 ini, pertama yang saya jumpai di masyarakat adanya perilaku ekonomi menjual solar yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Yang kemudian sampai saat ini orangnya sudah ditahan, bahkan mengganti rugi sampai ratusan juta. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pungutan-pungutan liar yang terjadi, yang dilakukan oleh oknum-oknum perikanan dan kelautan yang kisarannya 1.600 sampai lebih. Nah, ini juga saya sangat sayangkan. Dan yang terakhir yang sangat membuat miris, karena nelayan tidak bisa berlayar, menimbulkan kelaparan, karena dia lapar menimbulkan kejahatan. Kejahatan apa? Sampai mencuri beras sudah terjadi, ya, sampai yang menurut informasi tanggal 25 yang saya dengar bahwa nasi yang dinanak itu sampai diambil. Nah, jadi hilang sama periuknya nasi yang dinanak itu. Nah, inilah temuan yang sangat miris sekali yang saya jumpai di masyarakat, dan oleh sebab itu tidak ada kata lain. Permen KP 18 tahun 2021 harus dievaluasi dan harus ada perubahan terkait dengan hal itu. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana mengungkapkan, Permen KP 18 tahun 2021 sangat memberatkan nelayan-nelayan yang ada di Kabupaten Jembrane, mengingat adanya klausul ukuran kumulatif pada kapal yang menggunakan API pukat cincin pelagis kecil dengan 2 kapal hybrid pada peraturan tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali akan menempuh langkah-langkah untuk membuat surat untuk menyampaikan usulan atas perubahan Permen KP 18 tahun 2021.
Menurutnya, jika Permen KP tersebut diimplementasikan di Jembrane, tentunya sangat merugikan nelayan, mengingat mereka adalah nelayan tradisional. Selain itu, pihaknya akan berjuang agar para nelayan bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan permasalahan ya yang dihadapi oleh nelayan di Jembrana khususnya, Bali pada umumnya ya. Jadi terkait dengan implementasi ya, Permen 18 2001, di mana Permen itu mensyaratkan adanya penggabungan belah kapal yang disebut selerek, sehingga itu sangat mengganggu atau memberatkan nelayan-nelayan yang ada di Jembrana. Kenapa? Karena selama ini kalau berbicara kumulatif angka itu tentunya di total adalah di atas 30 GT. Kalau 30 GT itu pertama izin yang mereka adalah dari pusat, kemudian tentunya tidak mendapatkan subsidi BBM kan begitu. Nah, langkah-langkah kami yang akan kami tempuh adalah membuat usulan untuk membuat usulan perubahan terhadap permen tersebut, yang intinya bahwa permen ini kalau diimplementasikan di Kabupaten Jembrana sangat merugikan nelayan di sana. Karena apa? Karena nelayan di sana adalah nelayan tradisional yang hanya menangkap di seputaran perairan Jembrana itu dan sebagainya itu pertama. Sehingga kami melakukan langkah-langkah pertama menyurat untuk melakukan perubahan, dan tentunya ada langkah-langkah yang ingin bagaimana masyarakat itu bisa mendapat subsidi BBM. Itu yang paling penting itu. Perubahan itu yang tadi perubahan Permen 18 tahun 2001 itu yang untuk khusus untuk di pelabuhan Jembrana ini, yang pelabuhan perairan Jembrana itu harus dikasih kebijakan khusus lah, diskresi, karena seperti saya katakan tadi, karena nelayan di sana hanya menangkap ikan lebur yang ada di kawasan Selat Bali saja gitu. Sehingga kalau itu diberlakukan izin untuk siup tidak keluar karena di aplikasi Permen itu tidak tersedia karena itu sudah dari JT, itu aja. Kebijakan khususnya nanti kita hanya bisa memberikan usulan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan, Dirjen Perikanan Tangkap, untuk merubah bahwa jangan ada sifatnya kumulatif, apakah dipecah. Yang jelas intinya nelayan di sana itu karena kapal 2 harus kalau yang namanya subsidi BBM itu kan ada dapat di bawah 30 JT gitu loh. Hari ini lagi di konsep. Kalau itu biasanya kan elektrik, kalau hari ini selesai ya paling lambat besok udah dikirim. Dan tentunya kita juga diminta bantuan dari teman-teman wartawan dan sebagainya, ataupun yang konsultasi dengan Bapak di Komisi 2 ke nanti yang untuk mengawal lah sebagai wakil rakyat, sehingga hal-hal yang kita inginkan segera bisa diatasi. Bali 1 mengabarkan,